Tidak apa ya, ya cukup menerima lah, cukup menerima dengan catatan penggantinya harus pengganti yang minimal sepadan atau ya syukur dulu era almarhum Peter White gitu ya. Jadi ya kurang lebihnya tahu seluk beluknya, dan memang saya merasa ya kalaupun digeser ya tidak apa ya, ya cukup menerima lah, cukup menerima dengan catatan penggantinya harus pengganti yang minimal sepadan atau ya syukur-syukur secara pengalaman, secara kualitas ya di atas Coach Sintayong lah gitu. Karena suksesor ini kan kali ini membawa beban yang lebih berat ya tentunya ya, apalagi nanti ditambah dengan amunisi tambahan seperti kehadiran Oli Romeni, dan juga kemarin juga ada kabar Jairo juga sedang di approach. Jadi ya ini menjadi beban tersendiri bagi suksesor Sintayong gitu. Ya itu yang membuat saya kecewa sih, sedikit adalah keputusan untuk pengganti Sintayong itu menurut saya kurang sepadan gitu dengan Coach Sintayong gitu. Dan juga memang sebagian masyarakat juga menilai kenapa di tengah kompetisi. Menurut saya di tengah kompetisi juga banyak kok, kayak Roberto Mancini kemarin kan sempat di tengah kompetisi gitu. Dan memang ya menurut saya apa yang disampaikan Pak Erik masih make sense ya, untuk kita masih bisa saya terima lah alasannya, karena keputusan ini sebetulnya sudah diambil dari sejak lawan China, dimana ya memang ada beberapa keputusan yang membuat kita agak sedikit bertanya-tanya ya dengan kebijakan pelatih Coach Sintayong saat itu ya. Sedang rapi juga, dan kemudian karena memang jangka waktunya cukup mepet, dimana dari jarak pertandingan lawan Cina ke Jepang itu sekitar sebulan. Jadi dengan dilakukan pergantian pelatih saat itu kurang tepat timingnya. Nah, ya itu menurut alasan mereka, dan menurut saya masih make sense. Dan sekarang pun ini kan lebih panjang, persiapannya lebih panjang. Ya, lebih panjang namun juga termasuk tipis ya untuk kita melakukan persiapan 2,5 bulan. Artinya cukup pendek juga untuk nantinya pemain akan membangun chemistry kembali. Namun sebetulnya kalau untuk membangun chemistry menurut saya sih untuk membangun chemistry menurut saya kita tuh bayangin, kita setiap match FIFA itu selalu menambah pemain baru. Dan artinya itu kan kita harus meriset chemistry lagi. Pemain baru harus adaptasi lagi. Jadi menurut saya tidak menjadi alasan sih kalau soal chemistry, karena pada akhirnya kan kita harus kedatangan pemain baru, dan akhirnya setiap pertandingan kita harus membangun chemistry lagi. Toh juga PR menurut saya sih PR pelatih baru itu bukan membangun chemistry yang sudah terbangun sih menurut saya. PR pelatih baru adalah yang lebih bersifat lebih ke teknis. Bagaimana membangun taktikal, bagaimana mempersiapkan analisa pertandingan melawan 4 pertandingan yang akan sangat menentukan langkah kiprah kita di sini ya. Karena kita akan away ke Jepang, dan kita akan berusaha untuk membalaskan kekalahan kita dan hasil yang kurang maksimal melawan Bahrain dan Cina ya. Jadi pembuktiannya adalah bagaimana taktikal. Kalau menurut saya chemistry sih para pemain, menurut saya dengan kita mengkombinasikan beberapa pemain yang sering bareng mainnya, dan dengan beberapa pemain diaspora yang memang bermain di satu liga yang sama, kan kebanyakan kita bermainnya di Liga Belanda ya. Jadi menurut saya itu bukan PR yang sulit ya, apalagi pelatihnya PT Kluivert ya. Jadi persoalan PR utama bagi dia menurut saya sih, mohon maaf kalau saya salah ya, lebih ke faktor taktikal aja sih. Chemistry mah itu dengan sendirinya lah nanti di lapangan. Oke, Bang Wilar, singkat aja nih, mungkin untuk kans peluang timnas dengan hadirnya Patrick, kamu masih optimiskah untuk melanggang ke Piala Dunia?
seperti saya bilang tadi, harapan itu masih ada. Sekarang kita panjatkan doa sebesar mungkin dengan tetap menurunkan ekspektasi, namun kita kencangkan doa untuk pelatih baru kali ini. Namun kita kencangkan doa untuk pelatih baru kali ini. Kans masih sangat besar. Kita masih di peringkat 3 dengan selisih cuma 1 poin dari Australia yang akan kita hadapi nanti di kandangnya, kalau nggak salah di Sydney ya, atau di Melbourne, saya lupa. Jadi ya peluangnya cukup besar, apalagi dengan kehadiran beberapa tambahan materi ya. Tapi inilah PR-nya, inilah bagaimana kita nanti melihat ya. Saya sih penasaran dengan seandainya kan saya tadi saat menunjukkan Clifford tadi lagi melihat ada nggak FIFA Matchday di luar pertandingan qualifier, ternyata nggak ada. Tadi saya pikir mudah-mudahan ada pertandingan sempat riset juga, international friendly gitu, jadi kita bisa ngukur secara taktikal dan apa namanya, kita bisa tahu nih gameplaynya dia seperti apa gitu. Tapi ya itu kita nggak punya waktu ya, mungkin persiapan nanti 6 hari sebelum match kayaknya ya. Mudah-mudahan dengan persiapan itu, persiapan yang singkat, namun ya mudah-mudahan Patrick Kluivert juga punya cara ya untuk bisa untuk bisa menjaga chemistry yang sudah terbangun, menjaga pondasi yang sudah ada. Karena menurut saya ini pondasi kita udah cukup kuat ya, dengan pondasi yang sudah dipersiapkan oleh Coach Sintayong, dengan beberapa pilar yang sudah ada ya. Mudah-mudahan nantinya kita masih bisa bermain seperti di lawan Arab kemarin lah gitu. Karena memang tentunya pasti dengan adanya PT Kluivert nanti tidak serta-merta jajaran kepelatihan Kluivert yang bawa. Sepenglihatan saya pasti akan ada nanti juga beberapa nama yang memang sudah pernah hadir sebelumnya di timnas. Mungkin ada Coach Nova yang memang sudah memahami seluk-beluk timnas, seluk-beluk pemain. Ada juga manajer ya, manajer Pak siapa yang polisi? Muharji. Lupa saya. PSSI. Iya, manajer timnas. Muharji bukan? Iya, Pak Muharji ya, Pak Muharji ya. Jadi saya rasa ya mungkin setelah penunjukan nanti ya kita lihat lah pendekatannya seperti apa. PR-nya tentu banyak, namun kita sama-sama mudah-mudahan bismillah nanti. Kalau nggak salah di 11 Maret itu lawan Australia. Iya, 11 Maret Australia. Lawan lagi di kandangnya. Ya sebetulnya kalau tadi mungkin pelatihnya Schalibur, saya tadi berpikir kandidatnya ada Van Bronckhorst, mungkin Louis van Gaal di sisa-sisa di sisa-sisa kemampuannya kan masih ada gitu. Atau mungkin Erik ten Hag ya yang baru aja dipecat dari Manchester United. Tapi ternyata PT Kluivert yang udah nganggur 2 tahun. Ya tapi itulah, kita sekarang nggak bisa berkeluh kesah. Ya mungkin pasti masyarakat kecewa, namun tugas kita sekarang cukup mendoakan aja. Oke, sip. Kak, jika berkenan boleh nggak ucapan selamat buat Sintayong? Mungkin ucapan terima kasih. Buat Coach Sintayong, kamsahamnida. Kita seluruh masyarakat Indonesia sangat mencintai Anda. Tetap taruh Garuda di hati Anda, karena nama Anda akan selalu terpatri di hati kami. Sekali lagi selamat ya, selamat menjalani lembaran baru buat Coach Sintayong. Mudah-mudahan Coach Sintayong sukses di kehidupan barunya, dengan kerjaannya, dengan ya mungkin negara yang lebih nyaman nanti buat Coach Sintayong. Oke.